Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan yang sering keluar saat seminar proposal. Semoga ini bisa menjadi bahan belajar untuk kalian. Berbicara tentang skripsi, dari proses ACC judul hingga mengerjakan proposal merupakan pekerjaan yang indah ya. Nah, setelah itu, melihat tanda tangan ACC seminar proposal dari dosen pembimbing memang sangat membahagiakan. Bagi kalian yang belum pada tahap ini, ayo segerakan revisian dari pembimbing biar cepat dapat ACC juga. Dan teruntuk kalian yang baru dapat ACC, selamat dan saatnya persiapkan menuju pentas. Di samping menunggu jadwal seminar, pasti banyak kan dari kalian yang bertanya seputar pertanyaan yang sering ditanyakan sama dosen penguji saat seminar proposal. Nah, kali ini saya akan memberi bocoran pertanyaan yang sering keluar saat seminar proposal skripsi. Untuk cara menjawab pertanyaan yang sering muncul saat seminar proposal, saya akan berikan pada next video. Penasaran? Tunggu ya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Jadi kamu gak ketinggalan pembahasan tentang skripsi dan lainnya. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya. Bismillah. Kita mulai ya untuk yang pertanyaan pertama. Mengapa saudara memilih judul penelitian ini? Nah, ini merupakan pertanyaan awal, pertanyaan pembuka yang sudah mendalam. Yang kedua, apa permasalahan yang ada dalam skripsi saudara? Yang ketiga, mengapa memilih model, pendekatan, atau strategi ini? Nah, ini untuk yang penelitian eksperimen. Biasanya kan kalian menggunakan model pembelajaran. Nah, ini nanti dijelaskan mengapa kalian memilih model tersebut. Kemudian untuk yang penelitian pengembangan, begitu juga. Biasanya kalian mengembangkan LKS dengan menggunakan model discovery learning. Nah, kenapa menggunakan model discovery learning? Itu dijelaskan juga. Apa saja variabel dalam penelitian saudara? Yang kelima, berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk meneliti? Yang keenam, informasi permasalahan yang dijelaskan ini diperoleh dari mana? Nah, biasanya pada seminar proposal, mahasiswa jarang mencantumkan sumber dari masalah yang dijelaskan di latar belakang. Jadi biasanya itu menjadi pertanyaan penguji. Maka kalian harus menyebutkan permasalahan yang sudah dijelaskan itu bersumber dari mana? Apa dari observasi, apa dari wawancara, atau dari teori, atau dari angket kebutuhan yang lainnya gitu ya. Pertanyaan yang ketujuh, apa hal menarik dari penelitian yang akan saudara lakukan? Pertanyaan 8, penelitian seperti ini sudah ada, kenapa saudara masih memilih untuk meneliti ini? Nah ini, jadi penelitian yang akan kalian lakukan itu harus memiliki sesuatu yang unik, yang berbeda atau yang lain dari penelitian yang lain. Silakan dipikirkan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan 9, apa manfaat atau pentingnya penelitian ini? Pertanyaan ke-10, teori siapa yang saudara pakai, mengapa? Nah, ini berhubungan dengan variabel bebas. Jadi, kan ada jenis-jenis model. Nah, itu yang kalian gunakan menurut teori siapa. Tuh. Terus ini juga bisa berhubungan dengan variabel terikat. Misalnya variabel terikatnya keterampilan siswa untuk berkomunikasi. Nah, pengertian dari komunikasi itu kan banyak ahli yang memberikan pengertian. Nah, dalam skripsi kalian itu kalian menggunakan pengertian oleh siapa, pengertian milik siapa gitu. Silakan disiapkan jawabannya. Kemudian pertanyaan nomor 11, mengapa memilih variabel terikat ini?
Nomor 12, apa saja aspek-aspek yang digunakan pada variabel terikat, kemudian dari mana sumbernya. Nah ini, pertanyaan 10, 11, dan 12 ini berhubungan, itu ya, tentang teori dan aspek-aspek pada variabel terikat. Misalnya untuk yang pertanyaan nomor 12. Nah, itu kan ada keterampilan proses sains gitu, atau enggak ada multiple representasi. Multiple representasi itu kan ada 3, makro, submikro, dan simbol. Nah, bisa saja dalam penelitian kalian yang kalian gunakan itu hanya mikro saja. Nah, itu boleh. Nah, ini dijelaskan aspek yang digunakan dalam variabel terikat atau variabel bebasnya itu apa aja gitu ya. Nomor 13, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan literasi sains dalam penelitian saudara ini. Nah ini literasi sains ini misalnya contoh dari variabel terikat ya. Variabel terikat kalian entah apa aja, tapi nanti ada keluar dan suruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan variabel terikat yang kalian pakai. Kemudian, bagaimana literasi sains siswa dapat dikatakan tinggi? Nah ini, jadi jika variabel terikat kalian literasi sains, maka nanti akan ditanyakan, gimana sih literasi sains siswa itu dapat dikatakan tinggi gitu. Indikatornya apa, kategorinya apa, begitu ya. Pertanyaan nomor 15, jelaskan kerangka berpikir dari penelitian saudara. Pertanyaan nomor 16, mengapa saudara memilih lokasi itu sebagai tempat penelitian saudara? Nah ini, mengapa? Jadi tempat penelitian yang mau kalian lakukan itu biasanya ditanyakan juga sama penguji. Apa alasannya kalian memilih sekolah itu gitu. Jadi kalian harus menyiapkan jawaban yang rasional ya. Mengapa kalian menggunakan atau memilih sekolah itu untuk penelitian kalian? Pertanyaan 17, mengapa saudara memilih teknik sampling ini? Nah ini, biasanya bukan tidak dijelaskan sama mahasiswa, tapi biasanya mahasiswa tuh nggak tahu kenapa alasannya menggunakan teknik sampling. Nah, maka kalian harus menyiapkan jawabannya ya, karena ini pertanyaan yang sering keluar pada saat seminar proposal. Pertanyaan 18, mengapa saudara memilih kelas IPA dan IPA 3? Misalnya, di sampel misalnya populasinya itu ada IPA 1 sampai IPA 5. Nah, ternyata sampelnya kalian itu memilih IPA 1 dan IPA 2 atau IPA 2 dan IPA 3. Nah, itu dijelaskan kenapa alasannya gitu. Nah, kalian harus menyiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Kalau mau tahu alasannya apa, gimana cara menjawab dari pertanyaan ini, di next video akan saya jelaskan. Tonton terus video saya. Pertanyaan 19. Model pengembangan yang saudara gunakan menggunakan teori siapa? Nah, ini untuk penelitian pengembangan ya. Banyak sekali model pengembangan yang ada. Nah, kalian memilih menggunakan teorinya siapa? 20. Coba jelaskan prosedurnya. Nah, ini kalian diminta untuk menjelaskan prosedur dari pengembangan. Pertanyaan nomor 21, instrumen penelitian yang saudara gunakan apa saja? Ini harus dijelaskan instrumen penelitiannya apa saja. Pertanyaan 22, alat pengumpulan data yang saudara gunakan apa? Oke, ada instrumen penelitian dan ada alat pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data. Bedanya apa? Silakan kalian dipelajari untuk menjawab pertanyaan ini. Nomor 23, teknik analisis data yang akan digunakan dalam skripsi saudara apa aja gitu. Teknik analisis data apa yang akan digunakan dalam skripsi saudara? Seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi acuan buat kalian untuk merevisi atau melengkapi lagi proposal kalian jika belum terdapat item-item ini. Nah, bisa jadi ini nanti ditanyakan oleh penguji sedangkan di proposal kalian tidak ada.
Kalian pasti bingung dong untuk menjawabnya gimana. Oke, jadi kalian harus melengkapi lagi. Kalau belum ada instrumen penelitiannya ditambah. Kalau belum ada alat pengumpulan datanya silakan ditambah. Kalau belum ada alasan mengapa memilih variabel bebas itu, alasan memilih variabel terikat itu apa, itu silakan ditambahkan di skripsi saudara, supaya nanti ketika ada pertanyaan, saudara bisa menjawabnya. Seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.